Kisah ini berawal dari sebuah pabrik garmen tua di sudut kota Solo yang telah lama ditinggalkan. Dulu, tempat ini adalah pusat kehidupan bagi ratusan buruh. Namun kini yang tersisa hanyalah bisu dan kenangan kelam. Warga sekitar sering mendengar suara-suara aneh dari dalam gedung. Suara mesin jahit yang seolah hidup kembali di tengah malam, diselingi jeritan pilu yang membuat bulu kuduk berdiri. Konon, pabrik ini menyimpan rahasia mengerikan. Sebuah kutukan yang menuntut tumbal dari para pekerjanya. Mari kita sebut tokoh utama kita Bima. Seorang pemuda nekat yang baru saja dipecat dari pekerjaannya. Terdesak kebutuhan ekonomi. Ia menerima tawaran pekerjaan sebagai penjaga malam di pabrik tua itu. Gaji yang ditawarkan cukup besar. Cukup untuk membuatnya mengabaikan cerita-cerita seram yang beredar. Malam pertama Bima bertugas, suasana terasa begitu mencekam. Udara di dalam pabrik terasa berat dan dingin, seolah menekan dadanya. Suara langkah kakinya menggema di lorong-lorong panjang yang dipenuhi deretan mesin jahit tua berkarat. Saat jam menunjukkan tengah malam, Bima mulai mendengar suara aneh. Awalnya hanya desingan pelan, seperti suara mesin yang dinyalakan dari kejauhan. Tapi lama-kelamaan, suara itu semakin jelas dan banyak. Puluhan mesin jahit di hadapannya, seolah bergerak serempak. Jarum-jarumnya naik turun dengan cepat, menggentik-hentek kain tak kasat mata. Bima terpaku. Jantungnya berdebar kencang. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya imajinasinya. Mungkin karena kelelahan. Tapi kemudian, ia melihat sesuatu yang membuatnya hampir menjerit. Di salah satu mesin, tampak sosok perempuan dengan rambut panjang acak-acakan, sedang menunduk seolah sedang menjahit. Wajahnya pucat pasi, dan matanya kosong menatap mesin di hadapannya. Bima mundur perlahan, berusaha tidak menimbulkan suara. Namun, sosok itu tiba-tiba mengangkat kepalanya, menatap lurus ke arah Bima. Bibirnya menyeringai, menampakkan gigi yang menghitam. "Kau, selanjutnya," bisiknya dengan suara serak yang seolah datang dari segala arah. Bima langsung lari tunggang langgang, keluar dari area produksi menuju pos jaga. Malam itu, ia tidak bisa tidur, dihantui oleh penampakan mengerikan dan suara mesin yang terus berdengung di telinganya hingga pagi menjelang. Keesokan harinya, Bima menceritakan pengalamannya pada Pak Tua, seorang pedagang di warung dekat pabrik. Pak Tua menghela napas panjang. "Sudah kuduga," katanya. "Pabrik itu memang angker, Le. Dulu ada banyak sekali kecelakaan kerja di sana. Para buruh dipaksa bekerja tanpa henti dengan mesin-mesin tua yang sudah tidak layak pakai." Pak Tua kemudian bercerita tentang salah satu insiden paling tragis. Seorang buruh perempuan bernama Sari. Tangannya terjepit mesin jahit hingga hancur. Bukannya ditolong, ia malah dimarahi oleh mandor karena dianggap merusak mesin. Sari akhirnya meninggal karena kehabisan darah. Sejak saat itu, arwahnya gentayangan menuntut keadilan. Bukan hanya Sari, ada banyak korban lainnya. Konon, pemilik pabrik melakukan pesugihan untuk melancarkan usahanya. Setiap beberapa tahun, harus ada tumbal yang dipersembahkan kepada penunggu pabrik. Entah melalui kecelakaan kerja atau kejadian misterius lainnya. Para buruh yang meninggal itulah yang menjadi arwah penasaran, terperangkap di dalam pabrik, mengulang kembali penderitaan mereka setiap malam. Mesin-mesin jahit itu seolah hidup, haus akan darah segar, sebagai ganti dari tumbal yang pernah diberikan. Itulah sebabnya tak ada yang berani bekerja di sana, bahkan sebagai penjaga malam sekalipun. Rasa penasaran Bima
bercampur dengan rasa takut. Ia ingin berhenti, tapi kebutuhan ekonomi memaksanya bertahan. Malam kedua, ia memberanikan diri kembali ke area produksi. Kali ini, ia membawa senter yang lebih terang dan sebuah doa yang terus ia rapalkan dalam hati. Suasana malam ini terasa lebih dingin dari sebelumnya. Bau anyir darah tiba-tiba menyeruak, membuat perutnya mual. Bima menyorotkan senternya ke arah sumber bau. Di lantai, ia melihat bercak-bercak darah yang masih basah, mengarah ke sebuah mesin jahit di pojok ruangan. Itu adalah mesin yang sama dengan yang ia lihat semalam. Tiba-tiba, terdengar suara tangisan perempuan dari arah mesin itu. Bima mendekat dengan hati-hati. Di sana, ia melihat Arwahsari sedang menangis sambil memegangi tangannya yang hancur. Sakit, sakit sekali, rintihnya pilu. Bima merasa iba. Ia tahu arwah ini tidak bermaksud jahat. Ia hanya tersiksa. Aku tidak akan menyakitimu, kata Bima dengan suara bergetar. Aku hanya ingin menolong. Arwahsari menatapnya. Matanya penuh penderitaan. Mereka harus membayar. Mereka semua harus merasakan sakit yang kurasakan, desisnya. Tiba-tiba, semua mesin di ruangan itu menyala serempak dengan suara yang memekakkan telinga. Pintu-pintu tertutup dengan keras. Bima terperangkap. Puluhan arwah buruh lainnya mulai bermunculan dari balik mesin, berjalan torsiak-siok ke arahnya. Wajah mereka penuh amarah dan dendam. Mereka bukan lagi arwah yang merintih kesakitan, tapi arwah yang menuntut balas. Tumbal baru, tumbal baru, seru mereka serempak. Bima sadar, ia telah ditakdirkan untuk menjadi korban selanjutnya. Tumbal baru untuk pabrik terkutuk itu. Bima berlari panik, mencari jalan keluar. Ia mencoba mendobrak pintu. Tapi para arwah semakin mendekat. Tangan-tangan dingin mereka berusaha menggapainya. Di tengah keputusasaan, Bima teringat cerita Pak Tua arwah-arwah ini terikat pada penderitaan mereka. Mungkin jika penderitaan itu diakui, mereka bisa tenang. Aku tahu kalian menderita. Aku tahu kalian tidak adil diperlakukan, teriak Bima. Tapi balas dendam tidak akan membuat kalian tenang. Anehnya, para arwah itu berhenti sejenak. Mereka saling memandang seolah bingung. Arwahsari maju ke depan. Lalu apa yang harus kami lakukan? Kami terperangkap di sini selamanya, katanya dengan suara putus asa. Doa, jawab Bima. Hanya doa yang bisa membebaskan kalian. Bima kemudian mulai melantunkan doa-doa yang ia hafal dengan suara keras dan penuh keyakinan. Satu persatu, para arwah itu mulai memudar. Rintihan mereka berubah menjadi isak tangis yang terdengar lebih lega. Saat Bima membuka matanya, ruangan itu kembali sunyi. Mesin-mesin telah mati dan bau anyir darah telah hilang. Hanya Arwahsari yang masih tersisa di hadapannya. Ia tersenyum tipis. Terima kasih, bisiknya. Sekarang kami bisa pergi. Sosoknya kemudian perlahan menghilang, menyisakan keheningan total. Pintu-pintu yang tadi tertutup rapat kini terbuka dengan sendirinya. Bima segera berlari keluar dari pabrik itu, tidak pernah menoleh ke belakang. Keesokan paginya, Bima langsung mengundurkan diri. Ia tidak peduli lagi dengan uang. Keselamatan jiwanya jauh lebih berharga. Beberapa bulan kemudian, terdengar kabar bahwa pabrik garmen tua itu dirobohkan oleh pemerintah kota. Saat proses perobohan,
para pekerja konstruksi menemukan banyak tulang belulang manusia yang terkubur di bawah fondasi mesin-mesin jahit. Penemuan itu mengkonfirmasi semua cerita seram yang selama ini beredar. Pabrik itu memang dibangun di atas darah dan air mata para buruhnya. Kini, di lokasi bekas pabrik itu, telah berdiri sebuah taman kota yang asri. Tak ada lagi jeritan pilu di tengah malam. Tak ada lagi suara mesin yang haus darah. Namun, bagi mereka yang tahu ceritanya, taman itu akan selalu menjadi pengingat akan tragedi para buruh yang menjadi tumbal keserakahan. Kisah mereka menjadi pelajaran bahwa setiap nyawa berharga dan tidak ada kesuksesan yang pantas dibangun di atas penderitaan orang lain. Arwah mereka mungkin telah tenang, tetapi jeritan mereka akan selalu bergema dalam sejarah kelam kota Solo. Terima kasih sudah menyimak kisah ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita-cerita misteri lainnya dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.